Orang yang selamat seharusnya hidup dalam kebenaran. Apakah tanda-tanda ini menyertai kehidupan orang Kristen, yaitu tidak berdosa lagi? Dan apa artinya? Mari bersama dengan Pendeta Yuso kita akan belajar hal ini. Selamat malam Misja dan juga rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Nah hari ini kita sampai pada bagian ketiga dari tanda-tanda keselamatan. Nah rekan-rekan sekalian, apakah orang Kristen itu ditandai keselamatannya oleh dia tidak berbuat dosa lagi? Bagaimana prinsip Alkitab tentang hal ini? Nah kita akan membaca beberapa bagian dari kitab suci. Yang pertama terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai 10 bunyinya demikian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia, Allah, Kristus ya, telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ketujuh, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, orang-orang yang diselamatkan ini, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, dalam bagian ini ada beberapa bagian ya yang mengulang kalimat itu ya, yaitu bahwa setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi, dan kemudian setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maka pertanyaan kita sekarang, apakah mungkin nih orang-orang yang diselamatkan itu tidak berbuat dosa lagi? Lalu bagaimana kita mengartikan ayat-ayat ini? Nah, ini menarik sekali. Mengapa? Karena di surat yang sama, 1 Yohanes, pasal 1, ayat 8 sampai dengan 9, di sana Rasul Yohanes justru berkata sesuatu yang seolah-olah sebaliknya. Ya, dia berkata begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam pasal 3 tadi dikatakan, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Orang yang lahir dari Allah akan berbuat kebenaran. Tetapi di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau kita berkata kita tidak berdosa, justru kebenaran tidak ada dalam kita karena kita menipu diri kita sendiri. Nah, ini beberapa ayat yang mungkin kalau kita baca sepintas akan menjadi sangat membingungkan nih, sangat membingungkan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Nah, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 3, kalau kita membaca teks bahasa aslinya dan kita membandingkan beberapa terjemahan Alkitab, sebenarnya yang dimaksud itu bukan sama sekali tidak berbuat dosa, tetapi yang dimaksud di sana adalah terus-terusan berdosa. Nah, ini. Sehingga kalau saya bacakan ulang ya, dikatakan di sini, ayat 6 misalnya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Allah, di dalam Dia, dalam Kristus, itu tidak terus-menerus berbuat dosa atau tidak berkanjang di dalam dosa. Tetapi setiap orang yang berkanjang di dalam dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Demikian pula ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berkanjang dalam dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berkanjang dalam dosa karena ia lahir dari Allah. Nah,
Mungkin dengan demikian itu jadi lebih jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kita melihat ya dalam catatan Alkitab ya, Abraham setelah mengikut Allah, dia juga masih berbohong. Yakub masih menipu. Nuh bahkan mabuk, Saudara. Yunus melarikan diri. Daud mengenal Allah dan berzina. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus bahkan disebut sebagai seorang pembunuh. Ya. Thomas itu peragu. Nah, apalagi saudara dan saya ya, kita juga memiliki banyak dosa. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Alkitab juga mengajarkan kepada kita ya bahwa kalau orang fasik itu disebut sebagai pendosa, tetapi orang yang yaitu orang yang secara aktif melakukan dosa, menikmati, menyukai dosa, maka mereka berkajang dalam dosa. Mereka adalah orang-orang yang memberi diri dikuasai oleh dosa. Nah, sedangkan orang benar, orang yang sudah diselamatkan, anak Allah, ini kita sebut sebagai mantan pendosa. Mantan ya, former sinner nih, mantan pendosa. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi, saudaraku, ada perbedaan nih. Maka pertanyaannya adalah, kalau perbedaan itu antara orang benar dan orang fasik, dari namanya, identitasnya, tapi bagaimana dalam hidup sehari-hari mereka itu dibedakan? Khususnya dalam hal berdosa. Apa yang membedakan orang yang diselamatkan dan yang tidak ketika kita berbicara tentang dosa? Apa yang membedakan orang benar dari orang fasik? Nah, di sini kita melihat bahwa dalam 1 Yohanes pasal 3, kita melihat bahwa yang membedakan itu adalah sikap dan tindakan orang-orang tersebut terhadap dosa-dosa. Terhadap dosa yang akan ataupun yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan 2 perbedaan utama di sini. Yang pertama, orang benar itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi orang benar adalah orang yang melarikan diri kepada Kristus untuk menyelesaikan dosanya. Sedangkan orang fasik, mereka tidak pernah melarikan diri kepada Kristus untuk menyelesaikan dosanya. Mengapa dalam 1 Yohanes tadi dikatakan bahwa setiap orang yang benar itu menaruh pengharapan kepada Kristus? Karena hanya Kristus yang diberikan oleh Allah untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita dengan Roh Kudus-Nya, mengatasi kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita sanggup dan dimungkinkan untuk menang di dalam peperangan melawan kedagingan kita. Nah, itu di sana ya. Satu, itu perbedaan yang pertama, yaitu orang yang benar melarikan diri kepada Kristus ketika mereka berhadapan dengan dosa. Baik dosa yang belum dilakukan maupun dosa yang sudah dilakukan. Mereka mencari Allah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang benar itu bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang sebenarnya masih berjuang melawan dosanya dan tidak berkanjang dalam dosa. Orang yang berjuang melawan dosa dan tidak berkanjang dalam dosa. Sedangkan orang-orang fasik ini mereka tidak sedang melawan dosa, sekalipun dari luar itu kelihatannya seperti itu. Sebenarnya mereka sedang beralih dari dosa yang satu ke dosa yang lain, dari kelemahan yang satu kepada kelemahan yang lain. Mereka tidak melakukan kehendak Allah. Dikatakan bahwa dosa ialah melanggar hukum Allah. Kalau orang yang fasik itu tidak peduli kepada Allah dan hukum-hukumnya, maka apapun yang mereka lakukan itu adalah kegagalan untuk mengenali kehendak Allah. Nah, kalau mereka gagal mengenali kehendak Allah, bagaimana mereka bisa mengatasi dosa? Jadi akhirnya mereka akan jatuh dari dosa yang satu, lepas dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, saudara. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, satu kali saya pernah ke sebuah resto kecil di dalam sebuah supermarket ya. Dan kemudian di sana saya memesan makan siang saya. Saya sering kali ke tempat situ ya. Nah, kemudian waktu saya saya sedang asik menyantap makanan saya dan saya habis ya, menghabiskannya.
Nah, kemudian tiba-tiba dari balik meja itu muncul makhluk yang kita tidak sukai. Apalagi khususnya muncul waktu kita sedang makan ya, yaitu kecoa, Saudaraku. Kecoa itu tiba-tiba naik ke atas meja. Waduh, saya merasa jijik sekali ya. Saya merasa jijik sekali, saya tidak suka ya, dan saya jadi bergidik ya. Saya, waduh, perasaan itu campur aduk ya. Tapi puji Tuhannya saya sudah selesai makan. Nah, kemudian saya mengusirnya, saya langsung cepat-cepat meninggalkan tempat itu, dan kemudian saya bertanya kepada, pelayan di sana ya, pelayan resto itu. Saya bertanya, "Apakah sang manajer sedang ada di tempat?" Nah, kemudian dia berkata, "Oh, ada, Pak. Ya, saya mau berbicara dengannya kalau, beliau tidak keberatan." "Oh, iya, Pak, sebentar ya, Bapak tunggu di sini." Nah, kemudian saya akhirnya berjumpa dengan beliau, saya memperkenalkan diri saya, beliau memperkenalkan diri beliau, dan saya mengajak beliau duduk ya, kita ngobrol santai dan saya berkata, "Pak, saya adalah salah seorang pelanggan cukup setia," saya katakan ya, "di tempat ini. Namun saya mau menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan." Saya berkata kepadanya, "Waktu saya makan, tiba-tiba kecoa itu muncul di atas meja saya, Pak." Ya, memang bukan kecoa besar ya, kecoa kecil, tapi ya tetap aja kecoa ya adalah kecoa ya. Kita tidak ingin dia berada di dekat makanan kita, apalagi di meja makan. Nah, kemudian dia berkata, "Waduh, maaf Pak, ya saya mohon maaf mohon maaf." Ya, saya berkata, alangkah baiknya kalau ada pembersihan rutin ya, di sela-sela meja itu mungkin kalau dibersihkan ya, karena seringkali sisa-sisa makanan itu tanpa sengaja masuk di dalam sela-sela meja itu. Nah, kemudian dia berkata, iya Pak, heeh, saya minta maaf ya, saya terima kasih, saya menghargai masukan Bapak ya dan seterusnya." Nah, kemudian selesai pembicaraan itu, saya masih meluangkan sedikit waktu masuk ke supermarketnya, Nah, tanpa sengaja ketika saya sedang memilih barang belanjaan, saya menoleh ke belakang dan saya melihat bahwa ternyata sang manajer ini menggerakkan seluruh pelayannya, ya, beberapa pelayannya ada 5 6 orang, itu langsung membersihkan semua meja yang ada, membersihkan semua meja yang ada. Bahkan dia mengeluarkan vacuum cleaner, ya, alat vacuum cleaner itu membersihkan sela-sela meja di setiap meja yang ada, membersihkannya semuanya. Saya berkata dalam hati, "Nah, ini adalah manajer yang baik, manajer yang baik." Saudaraku, ini mungkin, manajer yang baik ini adalah contoh dari anak Allah, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Mereka bukan orang yang diam terhadap dosa, mereka bukan orang yang menyerah terhadap dosa, tetapi mereka adalah orang yang menerima teguran, orang yang berusaha untuk menyelesaikan dosa mereka. Ya, jadi sikap dan tindakan itu berbeda, Saudaraku, dibanding dengan orang fasik ya. Ya, dibanding dengan orang fasik. Kalau orang fasik ya, kalau kita masukkan dalam analogi cerita tadi, Saudaraku, mungkin dia akan, "Oh ya Pak, terima kasih untuk masukan Bapak ya." Kemudian dia tidak berusaha membersihkan mejanya, namun dia menutupi, ya, menutupi mejanya itu dengan taplak meja misalnya, yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, Saudaraku, hanya menutupi masalah saja. Nah, saudaraku, anak-anak Allah itu salah satu dari tanda keselamatan, yaitu dia memiliki kepekaan terhadap dosa. Dia tidak lagi menyukai dosa bukan hanya karena dosa itu sesuatu yang jelek, bukan hanya dosa itu sesuatu yang merugikan, tetapi dosa itu akan merusak relasinya dengan Allah. Nah, maka itu sebabnya dalam 1 Yohanes tadi dikatakan dikaitkan antara tidak berbuat dosa lagi dengan mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, orang yang memiliki relasi pribadi dengan Allah, seperti dalam 2 bagian pertama tanda-tanda keselamatan ini, saya membahas yaitu ciri utamanya adalah cinta kepada Allah. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu, ya. Orang yang rela meninggalkan segala sesuatu demi cintanya kepada Allah. Nah, maka tanda keselamatan berikutnya ini adalah mereka adalah orang-orang yang tidak akan meresikokan relasinya dengan Allah hanya untuk berdosa. Maka orang-orang ini akan memandang dosa itu tidak lagi menjadi penguasanya,
sekalipun Paulus bergumul tentang hal ini, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi dari pergumulan Paulus justru menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Yaitu orang yang tidak mendiamkan dosa, tetapi bergumul terhadap dosa. Ya, Paulus bahkan ya, seorang rasul kawakan yang begitu hebat, itu sampai berkata bahwa di dalam diriku ini justru mengingini hal-hal yang tidak baik. Dia menyadari, ya, dan dia mengakui, dan dia bersandar kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Nah, ini sehingga kita bisa katakan bahwa orang benar, orang yang diselamatkan, bukan orang yang tidak mungkin berbuat dosa lagi, tetapi adalah orang yang memiliki eh, kecenderungan yang sudah mulai diubahkan. Orang-orang yang memiliki perasaan benci terhadap dosa yang sudah mulai bertumbuh. Karena apa? Dalam 1 Yohanes dikatakan, karena di dalam dirinya sudah ada benih ilahi. Nah, ini ya saudaraku, benih kecintaan akan Tuhan, ya, benih kebenaran, dia mengerti, dia sudah bisa berpikir lebih jauh lagi dibandingkan sebelum mengenal Tuhan. Allah memberitahu dia, ya, Allah memperkenalkan diri kepadanya bahwa konsekuensi-konsekuensi dosa itu begitu dahsyat dan dia mulai takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan takut untuk berdosa dan membenci dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat bahwa orang-orang Kristen itu bukan orang yang tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi. Nah, itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 itu dikatakan bahwa kalau kita berkata kita tidak berdosa atau kita katakan kita itu tidak mungkin berbuat dosa lagi, kita itu orang yang menipu diri sendiri. Karena kenyataannya kita itu masih sering jatuh dalam dosa. Tetapi yang membedakan kita adalah kita akan mencari Allah setiap kali kita berdosa, kita mohon pengampunannya, dan dengan keseriusan yang ilahi, dengan kesalehan yang dari Allah, kita berusaha menyelesaikannya satu persatu. Tidak mudah, dan ini adalah proses seumur hidup. Namun di sanalah Allah itu memberikan janjinya, ya, bahwa ada benih itu. Tetaplah tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Ranting itu berbuah, maka sang pemilik pokok anggur itu, Allah Bapa itu akan membersihkan ranting itu sehingga dia semakin berbuah lagi. Nah, anak-anak Allah ini akan bekerja sama, memberikan dirinya rela untuk semakin dibersihkan. Nah, pekerjaan semakin dibersihkan ini adalah pekerjaan bersama-sama antara Allah dengan kita. Ini bersifat sinergistik, ya, kalau istilah teknisnya, sinergistik, kerjasama antara kita dengan Allah, sehingga saudara dan saya dimungkinkan untuk mengalami kemenangan-kemenangan rohani. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjauhi dua ekstrim. Dua ekstrim. Ekstrim apa yang kita harus jauhi? Yaitu bahwa mengatakan bahwa orang Kristen tidak mungkin berbuat dosa lagi selama-lamanya. Nah, ini ekstrim yang satu. Karena hal itu tidak mungkin. Kita masih bergumul dengan dosa, kita masih berusaha menang satu persatu melawan dosa kita itu. Nah, tetapi di ekstrim yang lain adalah, ya sudahlah, toh yang penting kita itu diselamatkan. Jadi orang Kristen itu enak, ya. Yang penting selamat, sekalipun berbuat dosa pun tidak mungkin membatalkannya. Nah, keselamatan itu hanya oleh iman nih. Jadi berdosa pun tetap diselamatkan. Ya sudah, mari kita umbar saja nafsu dosa kita. Nah, Paulus itu berkata dalam Roma pasal 6 ya, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita berkanjang dalam dosa? Paulus berkata, supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Nah, ini dua ekstrim yang bukan diajarkan oleh kitab suci, yang saudara dan saya harus hindari. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah betul, saudara, kita itu sudah semakin mengasihi Allah dan semakin membenci dosa? Mungkin ada dosa-dosa tertentu yang kita itu masih menjadi favorit kita, ya. Masih kita pelihara, kita masih jaga, dan kita bilang, Tuhan, dosa yang lain dulu deh, yang ini saya masih menikmati. Nah, saudara hati-hati ya, karena dosa sekecil apapun, kalau itu saudara simpan, dia akan bertumbuh, dia akan mengambil ruang, dan dia akan merusak. Jadi jangan bermain api, jangan bermain-main dengan dosa. Tetapi saya
saya bisa mengerti karena saya pun juga masih berada di dalam, fase pergumulan itu, Saudaraku. Ya kita semua orang-orang percaya ini masih bergumul terhadap dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa yang kita sukai. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita itu berada di dalam Kristus, mari kita hidup berjuang melawan dosa dan tidak berganjang dalam dosa. Setiap dosa yang kita biarkan itu mempunyai risiko. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah ingin supaya saudara dan saya pertama menyadari dan mengakui bahwa kita ini masih bergumul melawan dosa. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosa kita, meminta pengampunannya, dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan yang tulus, beriman kepada Tuhan, kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan, ya, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan teladan dari Kristus, dengan kasih karunia dari Allah Bapa, kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan rohani itu. Nah, karena dari sanalah kita itu semakin bertumbuh. Dan yang ketiga, saudaraku, mari saudara dan saya tidak menjadi orang yang mudah putus asa di dalam peperangan melawan dosa. Sehingga kita itu tidak terjebak masuk dalam ekstrim yang satunya itu. Ya sudah, saya terus-menerus kalah, I'm a loser, Tuhan mau selamatkan saya, terserah, nggak selamatkan, ya udah. Saudaraku, selama Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita napas, saudara dan saya terus-menerus dipanggil Tuhan untuk bertobat. Mari kita tidak bermain-main dengan dosa. Nah, mungkin hari ini itu yang saya bisa sampaikan. Kita bisa lanjutkan di dalam tanya jawab. Silakan Bu Nisja. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yuzo. Malam hari ini kita diberikan pembelajaran bagaimana orang yang sudah diselamatkan tidak bisa atau tidak boleh bermain-main dengan keberdosaan, apalagi keberdosaan yang dipelihara. Nah, di sini ada satu pertanyaan, Pak. Mengapa di dalam kekristenan itu tidak ada istilah dosa besar dan dosa kecil? Dan di sini kalau saya pahami gitu kan, dosa besar, dosa kecil, yang namanya dosa itu kan bertentangan dengan firman Allah dan itu adalah maut gitu kan. Nah, mungkin ada penjelasan lain dari Bapak gitu ya. Dari ini siapa nih Fakta Kristen Online-nya ya. Oke, menarik sekali ya. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru ya, kita melihat bahwa sebenarnya tidak benar tuh kalimat bahwa di dalam kekristenan tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Itu tidak benar. Karena memang faktanya ada. Ya, misalnya ada pembagian antara dosa melawan Allah dan dosa melawan manusia. Sama-sama dosa, tetapi itu intensitas levelnya itu berbeda. Dan juga ada yang namanya dosa melawan 4 hukum Allah pertama, dosa melawan 6 hukum Allah berikutnya. Dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Ya, bagaimana kita tahu? Alkitab mencatat ya, misalnya dalam Perjanjian Lama saya lupa ya, itu mungkin di dalam kitab Imamat atau Bilangan nih, saya lupa ya. Tapi di sana dikatakan bahwa ada, katakanlah kalau ada seseorang itu sedang memotong kayu dan dia sedang mengayunkan kapaknya, dan kemudian mata kapak itu secara tidak sengaja terlempar dan mengenai seseorang yang lain di dekatnya dan orang itu mati, maka orang tersebut harus melarikan diri ke kota perlindungan untuk menceritakan kepada imam dan orang ini harus dijaga supaya dia tidak dihakimi oleh massa. Ya, ini ada dosa yang tidak disengaja. Ya, tetapi orang ini tetap berdosa karena setelah itu imam akan meminta dia untuk memberikan korban bakaran, ya, korban penebus salahnya. Untuk dia mengakui kesalahan dia, tetapi dia lakukan dengan tidak sengaja dan kemudian dia diperdamaikan lagi dengan Allah. Jadi ada, saudaraku ya, dosa-dosa seperti ini. Kemudian ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Ya, kita melihat dalam kitab suci ada dosa yang tidak mungkin diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus misalnya. Jadi secara sepintas kita melihat bahwa ada bedanya. Tetapi saya setuju bahwa sekalipun dosa itu ada bedanya, semua dosa itu membawa kepada maut. Semua dosa akan menghasilkan keterpisahan relasi dengan Allah. Itulah sebabnya baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja,
dosa melawan Allah maupun dosa melawan sesamanya, saudara dan saya harus segera menyelesaikannya di hadapan Tuhan untuk memperoleh pengampunan dan menganggapnya sangat serius. Nah, jadi dengan mengatakan dosa besar, dosa kecil, saya tidak mengajarkan bahwa oke, berarti kita harus lebih serius pada dosa besar, dosa serius pada dosa kecil. Tidak, saya tidak mengatakan begitu ya. Seperti kata salah seorang teolog ya, dosa besar, dosa kecil bukan seharusnya untuk menjadikan kita tidak serius terhadap dosa-dosa kecil. Bukan. Tetapi, saudara perhatikan ya, semua dosa besar itu mulai dari dosa kecil. Jadi kita harus hati-hati ya, pertama, bahwa dosa kecil ini kalau dibiarkan akan terus-menerus berkembang sampai akhirnya menjadi dosa besar. Saudara, seseorang itu bisa membunuh sesamanya itu karena dia memulainya dengan menyimpan kebencian. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa memiliki ya melihat saudaranya yang lain dan kemudian tertarik melihat perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dalam hatinya. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh dia. Ya, artinya Tuhan Yesus memberikan bahwa ini adalah akarnya. Gitu. Ya, kita harus serius terhadap ini. Sekalipun ada perbedaan intensitas, perbedaan level, perbedaan intensionalitas ya. Tetapi kita tidak boleh memandang remeh dosa-dosa kecil apapun. Nah, itu apa yang saya bisa jawabkan ya. Semoga cukup jelas. Baik, Pak. Ketika seseorang yang sudah dewasa di dalam imannya, tentu dia akan berupaya untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Ya. Nah, mungkin ini sebagai penghantar dari pertanyaan ini ya, berita baik. Dia mengatakan bahkan berpuasa pun untuk mengupayakan untuk tidak berdosa begitu. Nah, ini apakah ada tips agar tidak jatuh terus di dalam dosa? Nah, saya pikir saya langsung masuk dalam hal yang praktis ya. Praktisnya itu pertama, dosa, kita harus mengakui bahwa dosa itu ada banyak penyebab. Banyak penyebab. Maka untuk menyelesaikan dosa tertentu kita harus tahu akar penyebabnya. Sehingga dari masing-masing akar penyebab itu kita bisa mencari jalan keluar yang lebih efektif. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, ada dosa yang disebabkan oleh karena karakter kepribadian kita. Misalnya kita itu dilahirkan di tengah keluarga pemabuk, misalnya ya mungkin ya ada di antara kita di tengah keluarga penjudi misalnya, sehingga mudah sekali buat kita untuk mabuk dan untuk berjudi. Karena apa? Itu sudah menjadi bagian hidup kita sejak kita kecil. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka kita harus tahu bagaimana menyusun strateginya. Yang pertama ya, misalnya kita harus memelihara lingkungan, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jangan berkumpul dengan para penjudi, jangan berkumpul dengan para pemabuk. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus meminta pertolongan kepada para konselor profesional misalnya. Untuk menolong kita melepaskan diri dari addiction. Kalau kita itu sudah sampai pada tahap pecandu. Kalau nggak judi itu nggak enak. Itu misalnya ya. Nah, kemudian baru yang ketiga, ya, kita itu mencari lingkungan yang positif, membangun kita untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan pengganti yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lahir di tengah keluarga penjudi, saya lahir di tengah keluarga yang membiarkan apa itu yang namanya pornografi, begitu ya. Tapi itu masa lalu. Sekarang keluarga saya sudah jauh lebih baik, ya, sudah mengenal Tuhan. Dulu enggak, gitu. Kami sudah sama-sama bertobat ini. Tapi dulu enggak, ya. Nah, sehingga Tuhan itu menolong saya, yaitu dengan mempertemukan saya dengan rekan-rekan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sehingga di sana saya semakin mengerti kelemahan-kelemahan saya. Dan dengan mengerti kelemahan-kelemahan saya bisa lebih lagi menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang jelek itu. Nah, saya mulai menghindari perjudian, lebih gampang. Menghindari pornografi, lebih sulit. Lebih sulit ya. Nah, tetapi kita akan terus-menerus berjuang, terus-menerus mengingatkan diri, terus-menerus datang kepada Tuhan membereskan dosa kita, dan kita akan meminta pertolongan, ya, di konseling dan lain-lain. Itu menolong, saudaraku.
ya menolong. Karena Tuhan itu memang memberikan kepada kita lingkungan atau orang-orang tertentu yang diberikan karunia-karunia untuk saling membangun, saling menguatkan. Nah, itu hanya salah satu contoh ya. Nah, kalau saudara itu mempunyai misalnya kecenderungan berdosa itu misalnya berburuk sangka, ya prejudis, misalnya prejudis. Maka kita perlu tahu akarnya dari mana. Kenapa saya memiliki kepribadian seperti ini? Tetapi sebelum kita cari tahu, kita harus menyadari dulu. Ya, menyadari dulu. Ada banyak orang bahkan sampai di tahap kesadaran aja nggak bisa. Dia selalu menganggap diri benar, dia selalu menganggap bahwa apa yang dia prasangkakan itu selalu benar dan terbukti. Nah, orang-orang seperti ini sulit ya. Maka, saudara, kita perlu berdoa seperti pemazmur. Tuhan, tolong lepaskan saya dari dosa yang saya sadari maupun yang saya tidak sadari. Nah, saudara perlu dengan kerendahan hati, kalau memang saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, dan kita itu ingin mempersembahkan hidup kepada Tuhan, hidup yang sebaik-baiknya, hidup yang terbatas yang cuma satu kali di dunia ini, maka mari kita bersama seperti Pemazmur itu berdoa. Tuhan, berikan saya kesadaran. Nah, saudaraku, tapi jangan kaget. Begitu Tuhan berikan kesadaran, saudara akan down luar biasa. Saudara akan melihat bahwa, wah iya, ternyata saya itu tidak sesuci yang saya pikirkan. Ternyata saya itu tidak sesaleh yang saya pikirkan. Ternyata saya itu banyak sekali kelemahannya. Nah, jangan down. Tetapi itu adalah langkah awal yang baik. Nah, mulai dari sana, kita selesaikan satu persatu bersama dengan Tuhan. Nah, seringkali orang gagal menyelesaikan kebiasaan dosanya karena mereka tidak serius, bisa pertama. Yang kedua, karena kemungkinan kedua adalah karena dia tidak mengetahui mulai dari mana. Tapi setelah mendengarkan sesi ini, tentu saudara mulai tahu ya, tahu mulai dari mana, yaitu memeriksa diri, mencari akar penyebab. Kalau tidak bisa menemukan sendiri, kita cari bantuan orang lain. Ya, nah baru dari sana kita selesaikannya kasus per kasus. Kita perlu memiliki lingkungan yang sehat, lingkungan anak-anak Tuhan yang terlatih, terdidik di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mengerti, menerima kita sebagai sahabat mereka, sehingga mereka bisa menolong kita dengan tips-tips atau dorongan, dukungan yang konstruktif untuk kita itu melepaskan diri dari kebiasaan itu. Tapi hati-hati, ya. Ada lingkungan-lingkungan yang sekalipun gemar belajar firman Tuhan, tetapi tidak gemar menolong orang lain. Ya, hati-hati ya. Nah, di dalam lingkungan-lingkungan komunitas yang menamakan diri Kristen ini, seringkali justru yang muncul adalah penghakiman. Yang tidak membangun tetapi meruntuhkan. Nah, saudara hati-hati. Ya, lingkungan-lingkungan seperti ini kelihatannya suci di luar, tapi sebenarnya kumpulan dari banyak orang Farisi. Saudara harus hati-hati ya. Nah, mungkin itu sedikit dari saya ya, Bu Risya ya, untuk menjawab pertanyaan dari akun Berita Baik. Ya ini lagi Pak, mungkin ini yang mewakili dari pertanyaan jemaat mungkin ya, dari Fakta Kristen. Nah, apa tandanya bahwa kita ini sudah diselamatkan? Apakah hanya cukup percaya atau ada tanda yang menyertai? Ya, sebenarnya ini sudah dibahas di sesi pertama ya, tanda-tanda keselamatan bagian pertama. Jadi mungkin bisa klik cari lagi di YouTube ya, tanda-tanda keselamatan yang bagian pertama. Tetapi secara singkat ya, keyakinan kita untuk keselamatan tidak boleh disandarkan kepada perasaan. Tidak boleh pula disandarkan kepada performa atau perbuatan baik kita. Tetapi disandarkan kepada karya Kristus yang tidak tergoyahkan. Dan ketika saudara itu menerima karya Kristus itu lewat percaya, nah di sana kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, diselamatkan bukan karena perasaan, tetapi kita diyakinkan akan keselamatan kita karena semata-mata kita percaya kepada firman Allah. Nah, tetapi pertanyaannya, yaitu percaya itu seperti apa? Apakah cuma ngaku percaya itu cukup? Nah, saya sudah membahas di bagian tanda-tanda keselamatan pertama bahwa iman yang sejati, iman yang benar itu mempunyai 3 aspek. Aspek pertama adalah pengetahuan, notitia. Kedua adalah aspek persetujuan, yaitu asensus. Ketiga adalah aspek fidusia, yaitu penyerahan diri. Jadi orang yang beriman sejati ini bukan hanya orang yang mengaku percaya saja tentu tidak cukup. Tetapi orang yang betul-betul di dalam hatinya menyetujui akan firman Allah
menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, membutuhkan Kristus. Dan iman yang sejati itu yang ketiga adalah menyerahkan diri kepada Kristus, sehingga di dalam iman yang sejati ini akan muncul buah-buah keselamatan. Nah, buah-buah keselamatan ini mengkonfirmasi iman yang sejati. Iman yang sejati meneguhkan kita akan keselamatan kita. Nah, maka ketika kita bahas tanda-tanda keselamatan, ini sebenarnya adalah tanda-tanda pertumbuhan iman. Keyakinan akan keselamatan itu didasarkan kepada iman kepada firman Allah yang merupakan jangkar, sauh yang sudah dilemparkan oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya. Mungkin untuk lebih jelasnya silakan lihat di penjelasan di bagian yang pertama. Baik, Bapak Pendeta Yuzo, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Eva Elizabeth. Mungkin beliau ingin memperjelas gitu ya, apakah orang Kristen boleh minum minuman beralkohol? Ya, oke. Bagaimana dengan Tuhan Yesus ya? Bagaimana dengan Paulus dan Timotius? Tuhan Yesus berkata, minumlah dari cawan ini. Itu anggur loh, anggur itu beralkohol. Jadi dalam perjamuan kudus ya, kecuali gereja-gereja yang menggunakan jus anggur ya. Tetapi di abad-abad awal itu betul-betul anggur ya. Kenapa? Dan bahkan sampai di era reformasi ya, semua orang-orang Kristen itu kalau perjamuan kudus minum anggur murni. Anggur murni. Ya bahkan kalau kita melihat di Eropa ya, orang-orang itu lebih disarankan minum anggur, minum minuman beralkohol ketimbang minum air. Karena apa? Karena minum minuman beralkohol itu lebih higienis daripada minum air pada zaman itu. Karena teknologi penyulingan air itu belum sehebat sekarang. Sehingga air itu justru banyak tidak bisa menjamin kebersihan pada zaman itu ya. Saya bicara abad 16, apalagi abad pertama ya. Tetapi anggur itu justru akan membunuh bakteri dan kuman. Nah, cuman mungkin yang dimaksud oleh Ibu Eva Elizabeth ini adalah apakah boleh orang Kristen itu kecanduan alkohol? Itu tentu tidak boleh. Segala jenis kecanduan itu merusak. Apalagi yang kita tahu merusak tubuh ya. Bukankah Paulus juga berkata, ingatlah ya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saudara dan saya adalah seperti orang-orang Lewi itu yang melayani bait Allah, menjaga bait Allah, merawat dan meruat bait Allah, maka kita harus menggunakan segala macam cara untuk merawat tubuh kita. Alkohol itu hanya kecanduan alkohol atau minum minuman alkohol secara berlebihan sehingga merusak jaringan sel otak ya, merusak fungsi hidup, itu tentu tidak boleh. Tidak boleh bukan karena secara legalis ya, tetapi karena itu merusak tubuh yang Tuhan anugerahkan. Apakah kita mau ya melakukan hal itu kepada Allah, sang pemilik tubuh kita? Mestinya enggak. Orang Kristen yang sejati mempunyai kepekaan ini. Tapi sekali lagi, bukan hanya alkohol, saudaraku. Ya, jangan melakukan diskriminasi terhadap alkohol ya. Alkohol bukan satu-satunya, termasuk misalnya ya tidur larut malam, untuk nonton drakor. Saudara, dosanya sama dengan orang yang minum minuman alkohol ya. Dengan orang yang tidak menjaga kesehatannya ya. Makan makanan tidak memiliki diet yang sehat misalnya. Nggak apa-apa, saya makan ini. Yang penting setelah itu minum obat. Saudara sedang tidak menjadi penata layar terhadap tubuh yang sehat. Jadi sekali lagi, bukan hanya minum minuman beralkohol yang kita harus hati-hati. Segala sesuatu yang bisa merusak diri kita, itu tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita melawan kehendak Tuhan, saudara sedang berdosa. Ya, saudara sedang berdosa. Dengan sengaja melawan, saudara sedang berdosa. Tidak sengaja aja kita berdosa, apalagi yang melawan, apalagi sampai pada level membiasakan, menjadi habit. Saudara dan saya bertanggung jawab ya untuk hal tersebut. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Bu Nisjaya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir tadi itu ya. Bapak mungkin ada closing sebagai tema kita, closing di tema kita pada malam hari ini, sekaligus nanti tutup kita dalam doa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan yang sejati ya, adalah para mantan pendosa. Kita adalah orang yang diampuni. Maka mari kita mengampuni orang lain. Kita adalah orang yang dikasihi.
oleh Allah, maka mari kita mengasihi sesama kita. Kita adalah orang yang dipulihkan. Mari kita menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran, dan menjadi terang bagi sekitar kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan menuntut kita untuk bersama-sama dengan Dia menuju kehidupan yang lebih baik. Semakin hari, semakin terang di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa ya. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang dulu hidup dalam kegelapan. Namun Tuhan, dengan karunia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami, memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur. Kami rindu Tuhan, kami takut dan gentar untuk berbuat dosa lagi. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hati yang hancur setiap kali kami melukai hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau lagi. Kami rindu kami menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan salib Kristus. Kami rindu menjadi orang-orang yang berpartner, berkenan dengan Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang berdosa. Tolong kami, tolong para anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergumul melawan dosanya. Di dalam keputusasaan Tuhan berikan pengharapan. Di dalam ketidaktahuan Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Di dalam kegagalan Tuhan bangkitkan kami. Angkat kami dari lumpur dosa. Selamatkan kami dalam hidup kami sehari-hari. Selamatkan kami bahkan dari keinginan-keinginan berdosa yang masih bercokol dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yuzo untuk materi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam pelayanannya. Terima kasih juga semuanya buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut live streaming kita di Bara Digital. Jangan lupa tetap pantengin setiap malam jam 7 Senin sampai Minggu tentunya ya, dengan materi dan pembicara yang diberkati Tuhan, sehingga kita juga boleh menerima berkat daripada materi-materi tersebut. Kiranya akhir kata, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.